dari pemenang Tuhan, karena Engkau berperang denganku Tuhan. Mari kita sama-sama bawakan pujian ini. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali kita nyatakan, lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Diam, mari semuanya lompat. Come on. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh oh, Haleluya, bangkitlah gerejanya. kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Mari diam, katakan haleluya. Bisa lebih keras lagi, haleluya. Yeah, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblis telah dikalahkan. Come on. oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Diam, siap. 1, 2. Haleluya, bergelapkan janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Come on, tepuk tangan, come on. Katakan bersama. Kita lebih dari pemenang. Sekali nyatakan. Kita lebih dari pemenang. Come on. Kita lebih dari pemenang. Lebih besar diam. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan jikalah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on, diam. 1, 2. Haleluya, kibarkanlah pancinya Dengan hati, come on. Oh, Raja segala raja Tuhan. Haleluya. Yeah. Kita lebih dari pemenang. Sekali, come on, diam. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh oh, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Come on, diam. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Yeah. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali kita katakan. Kita lebih
lebih dari pemenang. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Awesome! How are we, church? Apa kabar tangan-tangan yang lebih dari pemenang? Angkat, lambaikan tanganmu. Wow, awesome. Saudara-saudara, tadi pada saat saya memuji Tuhan, saya diingatkan Tuhan satu ayat. Pernah dengar cerita Gehazi dengan Elisa? Pernah dengar ceritanya? Ya, pada saat itu Elisa sedang dikepung dengan musuh-musuhnya yang luar biasa. Terus dia bilang ke Gehazi, ketakutan saudara-saudara. Dia bilang, wah, kita gak ada yang bantuin kita nih. Kita gak banyak orang nih, gimana Elisa? Terus Elisa berdoa, Tuhan singkapkan mata dia. Dan ternyata banyak malaikat-malaikat bersama-sama dengan mereka. Dan firman Tuhan katakan, oleh darah anak domba dan oleh karena kesaksian kita, kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, jadi hari ini saya tergerak. Saya rasa kita semua ini adalah umat pilihan Tuhan dan menjadi pemenang. Amin. Dan kalau kita pemenang, pasti kita bisa berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan kita. Boleh kita nyanyikan pre-chorus. Pre-chorus kita nyanyikan, benar-benar pikirkan mindset bahwa kita ini lebih dari pemenang. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Pada akhirnya kita akan menang bersama Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dengan iman kita nyatakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. One, two, three. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Yeay. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Thank you, Jesus. Sekali lagi berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, welcome to 2 PM Sunday 22 Mei. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Wow. Saudara, firman Tuhan katakan oleh karena kesaksian kita dan karena darah kuasa anak domba kita menang. Nah, hari ini saya mau bagikan beberapa praise report. Ya, beberapa kesaksian yang teman-teman sudah masukkan pada saat kita minggu lalu kita doakan. Lalu ada beberapa kesaksian yang saya mau bacakan supaya kita rayakan bersama-sama. Boleh dibantu slide yang pertama. Terima kasih untuk kelancaran penghasilan pekerjaan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu yang kedua, ada anak kuliah yang mengatakan semester ini nilai kuliah mereka memuaskan hari ini ya. Wow. Nah, ketiga, ini yang luar biasa saudara. Setelah pandemi akhirnya ada wadah di mana para dewasa muda bisa bertumbuh sesuai dengan doa-doa yang sudah dibawakan selama ini. Ya, saya rasa gereja kita adalah gereja yang sangat berdoa. Dan saya rasa saya sharing dengan anak ini, dia bilang katanya tidak cukup hanya berdoa, tetapi kita harus meresponi. Amin. Ya, harus meresponi. Jadi kita semua di sini mempunyai andil, mempunyai bagian untuk kita meresponi bersama-sama kegerakan Tuhan. Ya, saudara-saudara, silakan duduk. Saya akan bagikan firman Tuhan sedikit tentang sharing, tentang offering. Wow, boleh ditunjukkan ayatnya, slide offering. Oke, firman Tuhan katakan Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Berapa banyak yang mau diberi kelimpahan di tempat ini? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ya sendiri akan diberi minum. Wah, ini ternyata ada kuncinya saudara-saudara.
Nah bahasa Inggrisnya lebih menarik lagi Bapak Ibu, teman-teman. Katakan begini, the generous will prosper. Saya bacakan lagi ya. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Nah ini satu hal yang mau saya tanamkan di Dewasa Muda di 2PM, bahwa dikatakan bahwa the generous will prosper. Dan saya percaya kita di sini para dewasa muda bukan orang-orang pelit, tetapi orang-orang yang generous. Amin, saudara-saudara. Dan melalui generosity kita, hidup kita semakin diberkati. Nah hari ini kita bisa mempraktekkan generosity kita dengan memberikan offering. Ya teman-teman kalau lihat di depan tempat duduk teman-teman ada QR list, bisa atau QR di depan bisa memberikan offering melalui ini. Nah kita akan berdoa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan memberi. Kami percaya bahwa apapun yang kami miliki semuanya dari Tuhan. Dan oleh karena itu hari ini kami mau mempraktekkan generosity Tuhan. Bahwa kami tahu hidup kami diberkati, uang yang kami miliki, posisi, jabatan, pekerjaan, talenta, kesehatan. Semua itu bukan sekedar untuk kepuasan kami sendiri, tetapi supaya kami bisa memberkati orang lain. Nah kami berdoa Tuhan pada saat kami memberi, Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Berikan kami hikmat untuk mengelolanya dengan baik. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan memberi. Ya kalau ada QRIS di depan. Haleluya, haleluya. Nah selain sambil kita memberi, ada beberapa pengumuman yang saya mau bagikan, yaitu siapa yang berminat di sini untuk join Cool, tertanam di dalam kelompok sel, bisa scan barcode di layar bahwa kita mempunyai Cool yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin Cool yang luar biasa yang siap untuk melayani saudara-saudara untuk menjadi wadah di mana kita bisa bertumbuh bersama. Ya bisa di scan, nanti teman saya Aksan nanti akan menghubungi. Haleluya, haleluya. Biasanya kita ada prayer request saudara-saudara, tapi prayer request kita akan save the best part later. Setelah firman Tuhan, jika ada yang perlu didoakan, mungkin bisa ditampilkan juga prayer request barcode. Ya, di sini bisa di-scan teman-teman yang punya tantangan, kendala. Mungkin orang tua kita sedang dalam keadaan yang kurang sehat, atau mungkin lagi membutuhkan pekerjaan, atau membutuhkan jodoh, atau membutuhkan kesempatan, boleh di-scan. Nah, nanti kita akan doakan bersama-sama. Ya, melalui panggung ini dan juga untuk teman-teman para pendoa juga akan mendoakan. Haleluya, haleluya. Saudara bersuka, saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena I feel at home. Saudara-saudara, bahwa kita walaupun gak banyak orang, tetapi kita bisa saling kenal, saling membangun, dan saling memberkati. Amin saudara-saudara. Saudara siap untuk masuk lagi dalam penyembahan? Satu hal yang kita harus lakukan, kita harus mengekspresikan penyembahan kita. Karena pada saat kita cinta seseorang, pastilah kita mengekspresikannya melalui tindakan kita. Amin saudara-saudara. Ya saya akan minta pemimpin pujian akan masuk dalam penyembahan lebih lagi. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Kau setia Tuhan dalam setiap musim hidup kami Tuhan Yesus. Sebab inilah penyembahan kami ke dalam-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Bapa yang setia dahulu, sekarang, hingga selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau
tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan Yesus.
your time, Lord. Ambil waktu ini bersama-sama muji Tuhan. Undang hadirat Tuhan. Datang ke setiap hati kami Tuhan. Touch us, Lord Jesus. We're nothing without you, Jesus. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kita merindukan hadirat-Mu, Yesus. Come on. Angkat suaramu untuk Tuhan. Kita sembah, kita puji Dia, Raja segala raja. Katakan Kau mulia, katakan Kau baik Tuhan. Kami mau bersamamu. Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami ingin dekat kepadamu Yesus. Bersamamu Tuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, mari angkat suara kita untuk Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita, Raja segala raja. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Kau baik Tuhan. Kau mengenal kami Tuhan. Kau tahu isi hati kami. Kau tahu kerinduan kami. Oh, Shanta Karanabaya, Shanta Karanabaya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Oh, Jesus, we need your presence. We need you to touch us, Jesus. And nothing without you, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kau mengenal kami Tuhan. Lebih dari kami mengenal diri kami sendiri Tuhan. Oh Jesus, we know you're in this place, Jesus. You're in this very place with us, Jesus. Kau bersama-sama dengan kami Tuhan. Dengan pujian penyembahan kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Jesus. Mari nikmati hadirat-Nya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat-jemaat kita bawakan pujian ini. Hanya Engkau Jesus, hanya Engkau. Lagi Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan.
aliran sungaimu. Hatiku tak tahan Yesus. Hatiku tak tahan menunggumu. Kita bagaikan tanah kering. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari cuma kita katakan hanya Engkau, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku Tuhan, dan bawaku. Ku mau dekat denganmu, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. dengan lebih lagi, come on. Hanya Engkau, Hanya Engkau, Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, Kau tahu, bawaku dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami tinggal dalam Tuhan. Kau mengenal kami Tuhan. Kau hadir di sana kami Tuhan. Yesus, tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Kau tahu isi hati kami Tuhan. Kau tahu kerinduan kami. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kau yang mengenal kami Yesus. Hadirat-Mu besar Tuhan. Hadirat-Mu nyata. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pribadi yang
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, amin Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara, kita bawa ke tempat ini banyak problem yang real, benar gak? Sepanjang praise and worship saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, nanti kerjaan gimana? Di Indonesia harus siapin pensiun. Anak saya bisa gak ya sekolah di tempat yang baik? Istri saya gimana sekarang udah gak bekerja? Itu keadaan saya, saudara. Tapi Tuhan ingetin lagi tadi, bukankah barusan kita nyanyi sama-sama, ada kuasa tadi. Amin? Ada kuasa. Bukankah kamu juga tadi nyanyi, ada kita lebih dari pemenang. Itu iya dan amin kata Tuhan, benar saudara. Dan tadi kita nyanyi juga, dia bilang, bukankah Bapa itu, aku itu Bapa yang setia. Dan yang terakhir saudara, dia bilang, aku tahu problem-problemmu, tapi jangan khawatir, ya, karena Dia ada bersama kita. Amin saudara, amin saudara. Ya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan dan saudara bisa kembali duduk. Thank you, terima kasih pemusik. Ya, selamat siang saudara, teman-teman semua. Selamat siang 2 PM. Nah, saya sangat bersyukur dan grateful ya boleh bagikan sharing atau bagikan firman Tuhan pada siang hari ini, karena saya tahu di tempat ini banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya. Ada bisnismen yang hebat, ada teman-teman saya yang luar biasa, dan I'm very grateful boleh bagi firman Tuhan di tempat ini. Hari ini kita akan masih berbicara mengenai rumah. Saya masih tetap kasih judul Finally Home, multimedia bisa tolong ditampilkan. Masih Finally Home, dan sekali lagi saya ucapkan welcome buat kita semua di tempat ini, saudara. Nah, saudara, kalau ingat minggu lalu kita belajar tentang anak bungsu. Ya, kita belajar tentang anak bungsu, anak yang hilang, di mana Pastor Eradi bilang bahwa hal pertama dalam bergereja, hati anak harus pulang, harus kembali ketemu dulu sama hati Bapa. Itu yang diinginkan sama Tuhan kita, saudara. Nah, kemarin waktu dibagikan firman Tuhan, saya berpikir sangat keras, dan saya dapat satu hal yang kemarin saya juga chat Pastor Eradi. Saya bilang bahwa anak bungsu itu bukan berdosa waktu dia tinggalkan bapaknya. Sebelum dia bilang, Bapak, saya mau harta warisanmu, saya pergi dari sini, dan tertulis saya berdosa pada Bapak. Sebenarnya bukan di situ dia berdosa. Sebenarnya waktu dia masih di rumah sama Bapak, dia udah berdosa. Karena standar Tuhan kalau mikirin atau menginginkan sesuatu yang salah aja udah dosa. Dia di rumah udah berdosa. Itu ngingetin saya bahwa setiap orang gak ada yang sempurna. Makanya saya mau bilang bahwa kita semua di sini diterima sama Tuhan. Jangan ada satu daripada kita yang bilang bahwa saya gak layak di hadapan Tuhan. Kita semua ini di dalam home. Nah, tapi waktu anak bungsu itu pergi, satu hal yang saya notice adalah dia menjadi tidak berfungsi sebagaimana dia harus berfungsi. Saya ulangi, dia gak berfungsi sebagaimana dia harus berfungsi. Makanya dia bilang, lebih baik saya di rumah Bapa. Saya harus makan sisa makanan babi di sini. Seharusnya itu tidak terjadi dalam kehidupan saya. Nah, saudara, berapa banyak dari kita yang hidupnya sebenarnya belum berfungsi secara maksimal karena kita jauh daripada yang namanya home atau rumah.
Ini sangat penting sekali. Nah saudara pikir kalau saudara lihat saya, mungkin saya orang yang baik-baik, tapi kalau saya rewind, years ago, 20 tahun yang lalu saudara, saya juga tidak berfungsi dengan baik. Keluarga saya bangkrut. Mei 98 hancur. Mama saya harus jual perhiasan buat beli sayur di pasar. Ya, saya ketemu papa saya dan saya baru sadari dia punya banyak keluarga lain. Dia punya anak yang lain. Saya nggak lulus SMA, saudara tahu saya nggak lulus SMA. Saya di drop out. Ya, saya di drop out. Dan kemudian saya pernah hampir dibunuh sama papa saya. Saya harus kabur dari rumah dan segala macam. Kita jual harta terakhir mobil untuk saya bisa lari pergi ke Jerman. Untuk supaya ngadu nasib. Berhasil atau enggak. Saya tidak berfungsi. I was dysfunctional. Sampai akhirnya di Jerman saya ketemu yang namanya rumah atau home. Multimedia boleh coba tolong. Di next. Ini ada foto yang saudara nggak bakal tahu ini orang-orang ini siapa. Kecuali yang di Jerman. Tapi bukan saya mau kenalin orang-orangnya saudara. Tapi saya mau bilang, waktu saya sampai sana, saya ketemu gereja yang bentuknya nggak kayak gereja. Saudara lihat itu panggungnya begitu aja. Waktu pertama kali saya ke sana, kadang-kadang ada yang main musik, kadang-kadang nggak ada yang main musik. Kadang-kadang musiknya cuma gitar, kadang-kadang musiknya cuma kajon. Kadang-kadang cuma tepuk tangan doang. Begitu sampai tempat itu saya bilang, ini mah bukan gereja. Ada ke tempat lain yang lebih bagus, oh di situ ada Hillsong, ada ini dan itu segala macam. Nah tapi kalau saudara lihat ada foto juga orang-orang itu adalah orang-orang yang bikin gedung yang gak kayak gereja seperti rumah. Saya itu masih ngerokok dulu, masih temenan sama teman-teman yang bandel di sana. Tapi orang-orang di sana, satu pun gak ada yang nunjuk saya dan langsung cepat-cepat bilang, kok lu ngerokok? Gak ada satupun yang seperti itu, semua menerima saya, accept saya, mengasihi saya sebagaimana saya ada. Mungkin hanya ada beberapa orang yang secara halus bilang, kamu tahu kan akibatnya kalau ngerokok? Ya saya tahu. Habis itu udah, mereka terima saya, mereka accept saya, dan akhirnya kehidupan saya mulai berubah. Bukan di gereja, tapi di rumah. Amin. Saya jauh dari rumah di Indonesia. Saya nggak punya rumah. Suasana rumah itu saya nggak pernah alami dari saya kecil. Dan di tempat kayak gereja justru saya ketemu yang namanya keluarga. Disitulah mulai titik perubahan. Nah saudara, makanya kalau kita datang ibadah, janganlah sebagai seorang visitor. Tapi harusnya kita cari rumah. Karena di rumahlah ada kasih, ada kekuatan. Dan disitulah kita diubahkan. Jadi gereja bukan gedung atau fasilitas. Ini fasilitasnya luar biasa sekali saudara kalau saya lihat. Saudara perhatiin gak detail-detail kecil dari ujung situ sampai ujung situ itu AC saudara. Saya bersyukur buat AC yang dingin. Sweater saya di luar negeri semua kepake di sini saudara. Sebelumnya nggak bisa kepake, panas. Ya tapi gereja bukan gedung, gereja bukan fasilitas. Terima kasih buat fasilitas yang ada, tapi gereja bukan gedung. Kita harus ngerti ini. Dan yang kedua, gereja juga bukanlah sebuah event. Church is not an event. Ya, gereja bukan sebuah, boleh di next multimedia. Church is not an event. Kita nggak bangun event di tempat ini. Karena kalau event saudara datang, saudara cari apa? Cari entertainment, right? Selesai entertainment, you go home. Tapi kita mau ini jadi tempat home sebenarnya. Tempat di mana di sini kita tinggal, di sini kita bertumbuh, di mana kita bersaudara. Kalau event orang-orang berbondong-bondong datang lalu mereka akan pulang. Makanya kalau gereja yang bikin gerejanya jadi event,
Mereka harusnya nggak boleh marah kalau orang pulang. Karena itu bukan rumah, benar gak? Ya. Dan para pelayan akan burn out karena fokusnya event. Yang penting performance harus bagus. Kita punya standar performance yang baik, tapi bukan itu. Saya bilang sama para pemimpin kita bilang, bukan performance ya, tapi orang-orang yang harus jadi kita punya fokus. So once a while event it's good, tapi bukan itu yang kita kejar dan kita cari. Amin saudara. Nah jadi don't treat church as an event. Kalau saudara treat church as an event, saudara akan namanya bukan jemaat, saudara visitor. Dan di dalam perjalanan rohani saudara harus namanya jemaat, artinya tertanam dan panjang perjalanan sampai kedewasaan rohani. Saudara nggak bisa cuma visit. Jangan treat church as an event. Kita udah tahu apa yang terjadi bagi orang-orang yang treat church as an event. Imannya iman kumpulan orang banyak. Baru beriman kalau ada kerumunan, bener gak? Sekali pandemi kemarin gak ada event apa-apa. Gak ada KKR. Iman diuji. Dan iman yang benar-benar personal sama Tuhan yang tertanam di dalam rumah, itulah yang survive. Ya. Ada juga yang bilang church adalah rumah sakit. Buat saya church is not hospital. Kita sakit mungkin. Tapi kalau kita treat church as a hospital, siapa yang mau tinggal di hospital terus-terusan? Ada gak? Saya masuk rumah sakit karena terpaksa. Tapi gereja jangan dijadikan rumah sakit karena kita datang bukan terpaksa. Kita datang untuk find something relevant dan original, benar gak? Ada yang mau tinggal di rumah sakit selamanya? Pasti gak ada. Jadi don't treat church as an hospital. Kalau saudara anggap kalau lagi sakit saya ke gereja, maka saudara sebenarnya sedang memposisikan dirimu kayak pasien. Dan saya mau bilang, Tuhan gak pernah lihat kamu sebagai pasien. Tuhan lihat kamu lebih dari pasien. Dia gak lihat kamu sakit. Dia bilang, justru kamu kalau datang ke rumah, kamu bisa jadi apa? Coba tolong temukan sendiri kata Tuhan, kalau kamu berpulang padaku. Jadi jangan treat church seperti hospital. Karena gereja bukanlah sebuah hospital. Tapi gereja adalah sebuah apa? Church is a home. Saudara harus mengerti bahwa ini konsep yang Tuhan inginkan. Church is a home. Ya, church is a home. Nah, gereja adalah tempat saudara bisa jadi diri sendiri. For the first time saya akhirnya bisa bagikan sharing pakai hoodie. And I'm happy. Kalau di tempat lain mungkin saya diatur untuk kamu harus pakai bajunya begini ya, begitu ya. Tapi yang kita mau bangun di tempat ini adalah rumah. Adalah tempat kita jadi diri sendiri. Kalau saudara treat ini event, saudara harus dress up, bener gak? Pakai make upnya tebel banget. Saking tebelnya sampai kenal, siapa kamu? Alisnya tebel banget. Siapa kamu? Sampai gak kenal. Bayangin saudara di rumah dress up. Lalu anggota keluargamu tanya, kamu mau kemana? Enggak, saya mau di rumah aja. Aneh kan? Ini artinya bukan kita gak dress up saudara kesini. Artinya bahwa di tempat ini kita harusnya jadi diri sendiri dan gak perlu pakai topeng. Amin. Karena di tempat ini harus diterima, harus dihargai dan pasti akan dikasihi. So don't be afraid untuk jadi diri kita sendiri. Karena ini bukan sebuah event. Saya waktu diajakin pelayanan sama Pastor Eradi, dia bilang, saya langsung tanya, visinya apa? Dia langsung sebutin satu kalimat, a home and a hub. Dari 2 tahun lalu, mau a home and a hub gak jadi karena pandemi. Sekarang a home dan a hub, sama gak berubah. Saya langsung bilang, pakai saya seluruh tenaga, uang, pikiran untuk bangun rumah ini. Gitu. Karena kalau event yang
yang dipromosikan pembicaranya, benar gak? Siapa pembicaranya nih event minggu depan? Tapi saudara, di tempat ini saudara nggak akan tahu siapa pembicaranya minggu depan. Kita nggak publish siapa pembicaranya. Karena kalau semua orang udah feel home, kita percaya siapapun bisa dipakai untuk memberkati. Amin. Kalau semua udah feel home, itu hatinya udah subur dan udah terbuka, siapapun yang mau ngomong pasti akan terberkati. Ya, saya berdoa teman saya Aksa satu hari bisa berdiri di sini. Saudara, dia ketua bagian bidang cool. Dia kenal banyak orang. Saya berdoa satu hari dia bisa berdiri di sini. Ini mungkin soft invitation ya. Nggak perlu takut karena bukan kamu fokusnya. Fokusnya adalah semua di sini. Saya jangan jadikan saya Pastor Eradi yang keren tadi itu jadi fokus. Ya, itu rumah, itulah tempat yang kita mau bikin, saudara. Jadi bukan gedung, bukan fasilitas, bukan event, bukan hospital, tapi benar-benar home. Jadi kalau saudara di sini satu hari nanti dinasehati atau ditegur, di rumah biasa gak dinasehati sama ditegur? Biasa. Kalau kita anak di dalam rumah, kita enggak kalau ditegur minggat kan? Enggak, kita balik lagi ke rumah. Jadi ini adalah konsep home yang Tuhan mau dan yang kita mau bangun sama-sama. Kenapa? Karena gereja yang punya tempat seperti ini, disitulah ada kekuatan dan perubahan terjadi, saya mau bilang. Bukan pendeta yang hebat dan sekali begini rubuh sampai belakang, no. Tapi tempat yang menjadi home. Nah, saudara, saya tadi sangat terberkati dengan, tadi kita sebelum ibadah ini di lantai bawah kita kita pre-service, kita berdoa sama-sama, kita mercy seat, dan saya sangat terberkati. Praise and worship-nya begitu lembut dan dibawakan firman sama Ci Selvi luar biasa sekali. Saya langsung kaget waktu dibilang bahwa kita semua bisa menikmati, benar gak ya? Menikmati makanan, menikmati gedung ini enak, comfortable. Sebenarnya skill untuk menikmati datang dari siapa? Datang dari Tuhan. Karena itu Tuhan juga mau menikmati gerejanya. Dan tubuh apa? Gereja seperti apa yang Tuhan mau nikmati? Itu yang kita akan belajar. Saya hari ini nggak akan panjang lebar. Kalau kita mau bangun home harus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi saya mau ajak kita baca 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 27. Saya boleh minta keyboard untuk sambil iringin saya. Nah, kita akan baca sama-sama ayat 20 sampai 27. Inilah yang Tuhan inginkan untuk sebuah rumah. 20, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota itu berbeda, itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kalau Tuhan mau disenangkan, tadi kita diingatkan untuk, kamu diciptakan untuk menyenangkan Tuhan loh. Dan Tuhan udah kasih rumusnya di ayat ini. Gereja seperti apa yang Tuhan mau dia olehnya disenangkan. Yaitu satu tubuh yang semuanya saling memperhatikan dan saling tolong menolong. Amin, saudara. So kalau kita semua di sini, mungkin di sini nggak banyak, tapi kalau kita mau Tuhan disenangkan, Tuhan di sana berpesta,
Di sini harus ada tolong menolong. Simple itu doang saudara, Tuhan minta. Kalau yang udah hebat, kalau yang udah dikasih kesempatan berdiri di sini, kalau yang udah cantik justru minta perhatian, di situ perpecahan. Aku tidak bisa menikmati gereja kata Tuhan. Wah, I got something tadi 1 jam yang lalu. Karena itu, para pembicara yang diundang di jam 2 ini, kami bilang kalau mau istirahat baru boleh pakai ruang VIP di belakang. Tapi kalau kamu di belakang maunya dilayani, sorry. Kita mau bangun satu tubuh yang hebat justru harus melayani. Makanya saya dibilang mau istirahat kayak di dalam, nggak mau, saya mau di sini. Saya harus lakukan apa yang saya bisa. Charles Dickens, dia tulis satu quote seperti ini, "No one is useless in this world who lightens the burdens of another." Saudara nggak akan dibilang useless selama kita menolong orang, benar gak? John Holmes bilang, "There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up." Saudara coba aja kasih tip yang besar sedikit kepada tukang parkir kayak atau apa. Saudara perhatiin mukanya. Perhatiin muka dia waktu terima. Ini buat saya atau ojol atau apa. Perhatiin muka dia senyum. Sebenarnya hati kita yang lebih senang, benar gak? Waktu kita menolong orang lain, itulah exercise hati yang Tuhan inginkan. Jadi orang-orang yang lebih hebat, yang lebih sukses, kalau saudara merasa saudara lebih berpengalaman, haruslah kita belajar memberikan penghargaan kepada yang masih kurang. Yang masih kurang cantik, yang masih kurang pengalaman, yang masih junior. Justru haruslah kita memperhatikan dan menolong mereka. Nah saudara, kita semua datang ke sini butuh terobosan, benar gak? Saya mau ditolong Tuhan gak kalau ditanya? Saya mau diberkati gak? Saya bilang saya mau Tuhan. Ya, tapi saya mau beritahu ada satu cara yang lebih bagus daripada saudara datang ke sini dan cuma minta. Kalau cuma saudara datang ke sini cuma minta, ya mungkin Tuhan hari ini nggak tahu bagaimana. Tapi kalau cara yang lebih elegan adalah saudara datang ke sini. Dan walaupun saudara butuh pertolongan, tapi saudara putuskan saudara mau nolong dulu. Maka di Amsal 19:17 dibilang apa? Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara mau ditolong Tuhan, tolong orang dulu. Dengan itu kamu memiutangi Tuhan. Tuhan yang bilang itu. Kenapa Tuhan kasih janji ini? Karena dia mau satu tubuh yang saling memperhatikan dan saling tolong menolong. Amin saudara. Kalau di rumah kita akan saling tolong menolong. Kalau ketemu sampah, kalau di rumah sendiri aja kita ambil, ya di sini kita ambil. Benar gak? Karena it's a home. Ini benar-benar beda. Nah saudara, beberapa tahun yang lalu di Jerman, saya di-stretch Tuhan luar biasa dalam hal menolong. Waktu di gereja yang kecil tadi itu, tiba-tiba ada satu orang perempuan, masih muda saudara, masih umur belasan, 19 mungkin atau 20, saya lupa. Dia datang ke gereja, kita gak kenal dia siapa, dia duduk dan setiap praise and worship beberapa minggu, dia selalu menangis. Akhirnya kita approach dia dan, kenapa kamu menangis? Dan dia bilang, saya merasakan damai yang saya gak pernah rasakan seumur hidup. Dan akhirnya saya adopsi dia di komsel saya, saudara. Dan sedikit saya tahu bahwa dia nggak kesulitan finance, dia nggak kesulitan kuliah macet-macet dikit, saudara. Tapi di dalam perjalanan kehidupannya, karena dia semakin dekat sama gereja, dia sering diganggu sama
roh-roh yang bukan dari Tuhan. Mungkin saya kasih contoh yang ekstrim ya saudara. Tapi fokusnya bukan roh-roh yang gangguin dia. Tapi gimana saya di-stretch sama istri saya untuk nolong anak ini. Setiap kali present worship dia kesurupan. Saya pusing harus kayak gimana. Saya baca Alkitab, saya tanya pendeta ini, saya tanya pendeta itu. Saya beli semua yang dibutuhkan. Dan saya tahu saya bukan eksorsis, saudara. Tapi saya dipaksa Tuhan untuk tolong orang ini. Saya ingat banget, jam 2 pagi, roommate-nya ada yang WhatsApp kita. Hey, dia lagi kesurupan. Saya harus pergi langsung ke rumah dia. Don't know what to do. Begitu saya masuk ke kamarnya, dia keluarin semua bunyi binatang yang saudara mungkin bisa dengar di YouTube. Dia keluarin semua bunyi itu. Kita nggak tahu gimana menolong dia. Kita berdoa, pakai minyak urapan ini itu segala macam. No, the point is bukan mengusir setan, tapi Tuhan membentuk saya, mau gak tolong orang ini. Walaupun kamu nggak mampu, kamu nggak ngerti gimana caranya, kamu tolong orang ini. Dan itu bertahun-tahun terjadi dan kehidupannya puji Tuhan sekarang jadi lebih baik. Dan waktu saya tolong dia, saya nggak sadar bahwa Tuhan sedang menolong kehidupan saya. Amin. Ini kesaksian nyata saudara. Nah sebaliknya, kalau saudara menolong orang, tapi saya ketemukan ada orang-orang yang gak mau ditolong. Saya ketemukan ada orang-orang yang malu dan gak terbuka dengan masalahnya. Kita gak bisa menolong orang kalau ada orang yang gak mau ditolong, benar gak? Barack Obama kasih quote seperti ini saudara. Dia bilang, don't be afraid to ask questions. Don't be afraid to ask for help when you need it. Ini orang nomor 1 Amerika ya. I do that every day. Asking for help is not a sign of weakness. It's a sign of strength. It shows you have the courage to admit when you don't know something and to learn something new. Jadi kita gereja, tubuh itu bukan cuma butuh orang yang mengulurkan tangan, butuh orang yang menyambut tangan juga. Karena itu tadi saya bilang jadi diri sendiri nggak perlu malu dengan masalah, nggak perlu takut nanti diketahui orang, nggak pernah open up. Bukan rumah seperti itu yang Tuhan inginkan. Yesus ditolong loh, dibantu pikul salibnya. Daud ditolong loh. Musa ditolong loh sama papanya, papa dari istrinya. Gimana cara manage orang Israel, benar gak? Mereka semua ditolong. Jadi saudara jangan malu kalau saudara punya beban atau masalah, it's time to share. Karena disinilah, tempat inilah kamu akan ditolong. Ada orang-orang yang lebih hebat. Kadang-kadang kita open up, kita malu, kita takut dijudge bahwa saya lemah. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Saudara, kita harus ingat baik-baik bahwa waktu saya open up, saya minta tolong saya. Gunanya bukan supaya saya berhasil atau gunanya bukan supaya saya selesai masalahnya. No. Tapi adalah supaya saya minta tolong, akhirnya saya bisa berdiri lagi. Saya bisa jalan, saya bisa tegap lagi. Karena Tuhan akan pakai kamu untuk giliran kamu yang tolong orang lain. Itu rumah. Jadi bukan ujungnya untuk malu atau expose kita punya life. Tapi supaya kita berdiri tegap. Dan saudara dipakai untuk menolong orang. Jadi kita harus belajar mengulurkan tangan dan harus belajar menerima kasih melalui orang. Karena orang itu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Jadi saudara jangan merasa sendirian, jangan merasa malu kalau kau punya problem. Ya saudara, itu yang Tuhan pengen kita sama-sama. Saya dan tim volunteer pelayanan cuman 20 orang cannot do anything. Tapi yang Tuhan mau adalah supaya dia bisa menikmati penyembahan kita kepada dia tadi adalah dengan kita saling tolong-menolong, saling menghargai, dan saling memperhatikan. Amin saudara. So thanks God for the church as a home. Amin saudara.
Slide saya, tolong di next. Thanks God for the church as a home. Satu kata terakhir saudara sebelum kita akhiri hari ini sama-sama. Saya mau bilang bahwa kadang-kadang kita suka tidak menghargai gereja, benar gak? Kita suka take for granted gereja itu. Coba kalau saudara bayangin sekarang, saya mau minta saudara benar-benar bayangin. Kalau nggak ada yang pelayanan ini nih, kalau nggak ada anak-anak, orang-orang muda yang melayani ini, coba pikir, apa jadinya saudara? Kalau nggak ada gereja, apa jadinya kita? Pernah mikir itu nggak? Pernah mikir gak kita ada di mana, anak-anak kita jadi apa dan segala macam. So I want to say, thanks God for the church. Amin saudara. Dan Tuhan mau kita belajar contribute dengan satu hal yang very simple. Saling tolong menolong dan juga saling menghargai. Amin saudara. Saya mau ajak kita bangkit berdiri. Saya mau akhiri khotbah ini beda dengan biasanya ya saudara. Kalau biasanya pengkhotbahnya doain berkat hal-hal yang bikin jemaat semangat, bener gak? Tapi kali ini kita mau ending dengan berbeda. Kita mau doain prayer yang sudah masuk di kita punya sistem ya saudara. Sama-sama. Nah coba di next. Saudara, ada beberapa prayer yang masuk yang saya mau ajak kita untuk doa bareng, untuk nutup firman pada hari ini. Ini adalah untuk saling tolong menolong, saudara. Ya, untuk masalah kesehatan, ada masalah dari bayi, ibu dan papa yang juga cancer hatinya sedang ada, saudara. Nah, saudara, kita sekarang mau syafaat untuk doa yang masuk ini. Saya mau beritahu, syafaat itu gampang. Artinya gini, orang yang submit ini, mereka lagi ulurin tangan. Kalau kita mau syafaat buat mereka, kita sambut tangan mereka dan kita juga ulurin tangan ke Tuhan. Jadi bukan satu yang berdoa tapi dua yang berdoa di alam roh. Dan firman Tuhan kalau dua sepakat, maka itu terjadi. Amin saudara. Ini adalah salah satu cara untuk menolong. Nah mari kita angkat tangan kita saudara. Mari kita angkat tangan dan kita berdoa buat ini. Bapa kami berdoa buat masalah yang kesehatan kepada bayi yang terkena alergi, yang ada ruam di kulit, yang ada timbul merah-merah, masalah pencernaan, susah mengunyah. Kami berdoa untuk ibu yang supaya miumnya mengecil, yang kena tensi tinggi, untuk yang kena papa yang kena cancer hati, dan diberikan kekuatan. Kami declare kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga. Ada yang diperlukan untuk keharmonisan keluarga, kami berdoa buat keharmonisan keluarga ya Tuhan. Kami berdoa buat yang sedang menghadapi dinamika rumah tangga, diberikan kekuatan. Kami berdoa untuk roh Tuhan bekerja, untuk keluarga yang belum mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk masalah pekerjaan ya Tuhan. Kami berdoa supaya orang-orang yang sedang cari pekerjaan bisa dapat pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa supaya bisa dapat peluang yang baru dalam pekerjaan. Kami berdoa bisa dapat kekuatan untuk contribute, bisa dapat hikmat untuk membangkitkan bisnis yang sudah turun. In the name of Jesus. Kami mau mereka Kau berkati ya Tuhan. Dan berkati kami semua di tempat ini, supaya kami tertanam di dalam rumah. Dan di rumah inilah kami akan diubahkan dan kami akan bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. In the name of Jesus. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tetap dalam keadaan berdiri. Berapa banyak yang diberkati? Ya. Jadi seperti tadi sudah dibilang saudara-saudara bahwa kita tidak akan pernah announce siapa pembicara setiap minggu. Karena kita mau
bahwa kita datang ke sini, kita untuk cari Tuhan dan menyenangkan hatinya. Bukan untuk menyenangkan pembicara, bukan untuk menyenangkan siapapun. Tetapi hari ini, 1 jam ini setelah kita lewati bersama, mari kita bertanya kepada Dia, apakah kita sudah menyenangkan hatinya? Atau kita datang sini untuk disenangkan hati kita? Saya berkeputusan semakin dikonfirmasi. Ya, karena kita melawan arus ya, saudara-saudara ya. Paling mudah adalah panggil artis, panggil pembicara, akan rame. Tapi saya nggak mau itu. Saya mau Tuhan Yesus yang disenangkan di tempat ini. Saya mau kita datang ke sini karena kita mau menyenangkan hati Dia. Karena kita mau mencari Dia, kita mau mendengar hatinya. Amin saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Tadi juga ada satu prayer request yang belum didoakan. Kita tundukkan kepala lalu kita akan doa berkat. Silakan habis ini setelah ini bisa mingle dan berbicara satu sama lain boleh. Ya masih ada waktu. Tapi kita bersatu hati dalam berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Terlebih dari segalanya Tuhan. Terlebih dari musik yang enak. Terlebih dari pengkhotbah yang lucu. Terlebih dari semua crowd yang ada. Tetapi kami mau cari Engkau Tuhan Yesus. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi Tuhan. Juga tadi ada prayer request yang masuk bahwa seorang ibu muda yang kesulitan dan sakit sehari ini karena tubuhnya yang tidak fit. Hamba berdoa Tuhan, sembuhkan dia. Untuk Ella Tuhan, sembuhkan dia yang ada di rumah. Seharusnya dia pelayanan hari ini tetapi tidak bisa pelayanan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, sembuhkan dia dimanapun dia berada. Gereja Tuhan, angkatlah kedua belah tangan ke surga. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-samamu. Menjadi orang-orang yang mau rindu menyenangkan hati Tuhan dengan menolong orang lain. Biar kiranya hidupmu diberkati supaya engkau bisa memberkati orang lain. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. God bless you. That's it. We finished. Just mingle around. See you next Sunday.